Pas gue tanya, lu bisa berenang? Kagak, Mbah. Subang, gara-gara taka kiri kanan, cekano galis taka domba nudi. Kalau pedes, Keripik. Kesel banget gua kupat tahu Bandung. Semangat dong, semangat. Nah, itu dong. Ini di hari yang berbeda. Nggak usah ngomongin itu. Kebuka dong nih. Elah. Kita cerita di hari yang berbeda. Kan buktinya baju kalian berbeda. Balik dulu tadi ke rumah. Balik ke rumah. Gila, cuma ganti baju doang balik ke rumah. Lihat banget ya. Jakarta lagi. Gila, ongkos lu ada? Bisa jangan nyampe ke sini. Karena nggak muat. Bis kita kan gede. Barang-barangnya banyak. Jadi Mbak Kekok, ini kan Mbak kebetulan lagi jalan-jalan ke puncak nih. Mbak ajak anak buah Mbak. Bawaan Mbak cuma dikit, mereka bawaannya banyak banget. Emang norak. Padahal di sini sih cuma kolam renang, lapangan, ya lapangan basket juga ya seadanya. Dan yang Mbak bingung, begitu nyampe malam-malam, pada langsung berenang. Nggak, pertanyaannya mereka norak, apalagi nyari wangsit. Nyari wangsit. Nih dua orang ini tiba-tiba langsung keburu. Ada lagi satu orang kru juga tuh ikut, dia nyembur juga namanya Adi. Ya kan krunya Mbak yang badannya gede, itu bodyguardnya Mbak. Set, nyemplung. Pas gue tanya, lu bisa berenang? Kagak, Mbak. Nyobain airnya aja. Biar kelihatan doang, biar kelihatan. Ada bukti kalau dia jalan-jalan ke puncak. Karena basah nih. Iya, ada basah. Ada bukti sama istri. Iya enggak. Tapi luar biasa, badan kalian memang bahu daisi dengan ilmu kanuragan. Jadi kalau ada yang ngebacok pakai golok, Enggak makan, Mbak. buntung lah. Pagi dong. Kau butuh waktu lama dong, butuh waktu lama. Tapi Mbak yakin nanti nih misalkan Ami contoh nih ya. Amit-amit misalkan Mbak akan coba nanti pakai, nggak usah golok deh pisau. Mbak akan gini set. Nah, Mbak kasih ludah. Terus Mbak giniin ke kepala kamu. Udah. Sembuh. Bau pala lu. Darah mah tetap kotor. Ya. Mbak kan ke sini. Kalau Mbak ke sini mungkin bisa. Karena air ludah itu nggak tahu berdasarkan penelitian atau bagaimana, katanya kan bisa menyembuhkan luka. Bener gak? Bener. Kalau kita masih kecil atau kita bahkan udah dewasa sekalipun, ketika terluka kasih air ludah. Iya kan? Gitu. Nggak ngerti. Makanya kalau orang bilang jigong bermasalah, ya bener. Tapi punya fungsi ternyata, karena di situ ada zat-zat. Culihin pesan, balen on the town, lempang, sigadong, jual, Subang, gara-gara taka kiri kanan, cekano galis taka domba nudi badakan, cing cerepit, tulang bajing kejepit, listen to the beat and flow with the music. Low, kage low, ari kernempo, awewe panon age hijau. Luar biasa sekali. Di luar kebiasaan berarti ya. Iya. Ini ternyata jauh-jauh Kang Iwa ini. Tadi udah telepon Mbah. Mbah, mohon maaf nih. Mbah di mana? Saya lagi di puncak, Kang Iwa. Saya mau konsultasi. Aduh, sebenarnya saya nggak bisa. Saya bayar, Mbah. Mbah, mohon maaf. Mbah tuh ngasih saran, kasih motivasi. Bukannya nolak rezeki, Mbah nggak perlu dibayar. Ya, Mbah. Transfer bisa sih. Mohon maaf nih, kalau cash kan suka kelihatan. Iya, benar itu juga. Kalau transfer kan enggak. Iya, bisa Gitu. OTT nanti. Iya, nanti ya. OTT saya dagang lobster dong. Gitu kan. Terima kasih udah datang ke sini nih. Iya, bener. Kira-kira Banyak nih, Mbah. Kenapa saya belain ya? Akhirnya saya mesti ke sini. Bukan di tempat praktek Mbah yang kayak biasanya. Iya. Saya kejar. keren. Mau di kemana aja saya kejar, Mbah. Ini udah. Wah. Berat, Mbah. Nih kalau berat, ini tantangan buat Mbah. Monggo, kira-kira apa yang kira-kira Mbah bisa bantu? Saya tuh
sebelum jadi rapper sebenarnya saya udah ngelewatin beberapa macam pekerjaan. Wah, dipecat terus. Dan itu kayaknya akhirnya ketika emang saya introspeksi, itu memang karena saya terlalu kritis. Kritis kan bagus kan sebenarnya kan. Tapi kalau ditanggapinnya dengan Kalau tidak pedas, keripik. Itu Maiji lagi bersin ya? Maiji. minum Mbak ya. Iya. Minum. Dulu ya. Ini dari pengajian mana nih? Oh bukan. Restoran. Oh, catering sini. Oh iya. Bentar Mbah. Kalau saya pikir-pikir dulu saya pernah kerja di restoran. Jadi waiter. Pelayan. Dipecat. Terlalu kritis. Kritisnya kayak gimana sih, Kang? Saya tuh nggak suka kalau emang bos saya yang punya restoran itu ngebohongin orang pelanggan. Di menunya ada tulisan ada sayur asem, ada gurame, ada jambal roti. Saya bilang, bos, kita emang jualan yang apa adanya kita dong. Iya, betul. Ini jambal roti, saya cariin sampai botak bejengger, nggak ketemu rotinya. Nggak ada rotinya di jambal roti. Kan? Percuma ya. Di mana Mbak ya? Mungkin Mbak bisa nemuin ada roti di jambal roti itu di mananya Mbak ya? Ying, telepon supir bus, Ying. Pulang aja begitu. Mungkin itu sebenarnya ini masalah kata-kata lagi nih. Sebenarnya mungkin ikan itu ya, ikan itu bentukannya mungkin disusunnya seperti roti atau bisa jadi dipotong-potong. Nah, padahal Mbak belum ngomong apa-apa udah tepuk-tepuk. Tapi nggak apa-apa. Iya. Nah itu sih Itu pengikut yang Mbak yang emang kasar, yang nggak kelihatan mata. Iya. Mungkin. Padahal emang lagi ada meeting. Ya namanya ruang serbaguna. Kan? Ya harus jujur hidup mah. Ngapain bohong-bohong? Nah mungkin si jambal itu potongan-potongannya seperti layaknya meses yang dipergunakan, tahu meses kan, coklat yang buat taruh dalam roti gitu. Mungkin seperti itu. Jadi rotinya nggak ada, mungkin. Tapi nggak bisa, gimana juga salah Mbak. Kalau emang jual kayak gitu jual aja ikan asin ya nggak ya? Bilang ikan asin goreng, bukan jambal roti. Kasihan kan pelanggan nyariin roti. Kapan dia makannya? Ya kalau Kang Iwa emang itu ngerasa bosnya ngebohongin, ya udah besok-besok kalau jual jambal roti, ikannya tetap ada, rotinya siapin. Gitu. Jadi kalau nanya roti, bilang nih rotinya nih jambalnya, nih rotinya. Kalau misalkan ngerasa itu adalah Kang Iwa pengen jujur, ya itu dikasih aja jambalnya. Kalau masih kesel juga, taruh di jamban. Pelanggannya masa bosnya dipecat dong. Jadi gitu kalau menurut Mbah mah bukan masalah jujur nggak jujur. Itu mah sebenarnya Mbah juga nggak tahu ya asal mula jambal roti itu siapa yang menciptakan. Kalau menurut Kang Iwa sendiri, sebenarnya jambal roti kenapa namanya jambal roti? Coba Mbak tanya. Makanya saya nanya ke Mbak. Makanya saya kejar ke sini. Gue lu nggak usah gitu dong. Lu harusnya bantuin gua dong. Harusnya bantuin gua. Itu yang gua sampai sekarang bingung kenapa yang namanya jambal roti sampai sekarang nggak ketemu rotinya. Iya. Mungkin rotinya itu sebenarnya cuma istilah aja sih. Mbak juga kurang paham ya. Untuk kasus ini jujur Mbak baru denger jambal roti beneran. Lu udah pernah denger? Udah tahu. Iya. Oh. Makanya tadi jalan-jalannya itu ke Sukabumi Mbah, banyak. Oh iya besok Sukabumi ya. Kode. Lo kan ke Sukabumi. Gue pernah ketika jadi supir pribadi Mbak, dipecat juga. Lagi jalan di Bandung, nyasar. Nyasarnya kenapa? Waktu itu belum ada Waze sama Google Map. Iya. Jalan kan di Bandung, tes. Di pinggir jalan ngeliat tulisan Kupat Tahu Bandung. Wah, doi tahu Bandung nih. Tahu Bandung. Gue samperin, gue tanya alamat. Kupat tahu Bandung. Kupat.
Enggak. Gue bilang, bos, ini nih pasti tahu Bandung nih. Ya kan? Gue tanya ke situ, nih, Turangga di mana? Ya nggak tahu. Coba tanya mau kupatnya. Lah, tulisannya kupat tahu Bandung, harusnya konsisten dong. Iya, hari gini tuh orang banyak yang nggak konsisten, Mbak. Malah kita yang dipecat sama bos kita. Kalau gue jadi bos lu juga gue pecat. Lah, Simpel aja, ngapain ribet banget. Itu namanya kupat tahu Bandung. Itu kupat itu kalau nggak salah ketupat. Tahu itu makanan. Makanan, Kang. Bukan masalah pengetahuan tahu atau tidak tahu. Memang tulisannya sama tahu. ya Tahu nggak sama bisa tahu. dong. Lebih Harusnya kupat tahu makanan Bandung. kepanjangan. Kepanjangan. Ah, nggak asik. Mbak aja. Belum. Kok gua? Kupat tahu Bandung itu ketupat tahu Bandung. Mbah tahu masalah. Mbah tahu masalah. Itu Mas tergantung kalimatnya. Lah. Tergantung kalimatnya. Mbah tahu nggak masalahnya? Tahu. Ya udah. Kupat tahu Bandung. Berarti kupat tahu Bandung. Tahunya makanan. Tapi Mbah tahu masalah kan? Tahu. Tahu. Ya udah kupat tahu Bandung. Makanya. Tapi beda dong. Hei anak buah. Yang terzolimi. Mbak kasih tahu ya, tahu makanan sama tahu kata sifat itu berbeda. Mbah makanan. Bukan. Makanya Mbah tahu masalah. Tahu. Tahu. Kupat juga tahu Bandung. Tapi ini kan ketupat tahu Bandung itu Iya. berbeda dengan Mbah tahu masalah. Kang Iwa tahu masalah. Kang Iwa tahu Jakarta itu beda. Kang Iwa tahu Jakarta berarti Kang Iwa memang Ini tahu suka Jakarta. bedain orang, gue nggak suka. Sama Bukan orang. masalah bedain orang. Manusia semua sama, Mbak. Bukan. Jangan suka beda-bedain manusia lah. Bukan ngebedain orang, ini bedain antara orang sama tahu. Orang sama tahu yang berbeda. Kupat tahu Bandung, ketupat tahu Bandung. Bandung itu adalah daerahnya. Ya memang tahu. Lu jangan tebel-tebelin. Lu bukan bantuin gua malah jerumusin gue. Tahu itu seperti tempe. Tahu. Tahu bulat. Nah, Digoreng dadakan. Bukan berarti dia tahu bulat. Dia tahu bentukan bulat, bukan. Tahu. berarti saya salah datang ke sini. Yang salah bukan kamu, yang salah bukan Mbah Tahu yang salah. Dia ngakunya tahu, padahal ternyata tidak tahu. Gitu maksudnya, tahunya makanan, bukan kata sifat. Iya nih, emang sebelum jadi rapper juga saya pernah juga jadi pramugara. Udah selesai belum tadi masalah tadi? Main nambah lagi cerita-cerita. Nggak kesannya buat Mbak Kekong, Mbak kesannya bodoh. Padahal iya. Mancing aja lu cari ono lu. Iya, dia nggak pernah ngedukung. Lu udah jadi tangan kanan gua, paling ngejorok gua. Gak usah sok bodoh muka lu. Kesel banget gua, kupat tahu Bandung. Yo, kupat tahu Bandung ya ketupat Karena makanan. kan masalah saya itu, Mbah. Saya emang pengen nyobain ngurangin rasa kritis saya. Ya tapi kritisannya tuh berlebihan. Kalau saya jadi bos Anda juga nggak usah saya pecat. Saya tutup perusahaan saya. Pindah saya ke warga negaraan daripada ketemu karyawan kayak Anda. Ada masalah apa lagi? Pernah juga dulu kritis lagi nih. Bantu-bantuin ada teman bisnis properti. Wah keren itu. Iya, dipecat juga. Ya saya bingung, Mbah. Ketika bisnis properti ada satu emang pelanggan nih udah ngeliat rumah cocok, keren. ya. Wih cocok, lokasi oke, gitu kan. Dia waktu itu mau merit nih, wah nih anak-anak saya bakal di sini, kamar ada semuanya. Udah deh, saya bayar di muka, saya gampar. Kurang ajar, masa bayar di muka? Kok bayar di muka, nerimanya pakai apa, Mbak? Mulai lagi. Itu di namanya sistem pembayaran ada yang namanya DP. Dewi Persik. Down payment. Uang dibayar di muka. Down, Down. bawah, Bawah. pembayaran. Bayaran. Muka di mana? Atas. Mungkin Kan pas, kurang ajar. pas posisi bayar celentang dulu kali di bawah. Jadi biar duitnya jatuh ke muka gitu. Enggak, itu kan istilah Inggrisnya. Kalau istilah Indonesianya adalah dibayar di muka. Jadi kayak gimana ya?
tanda jadilah ibarat kata gitu. Kalau orang mau menikah kan ada proses lamaran. Nih gue jadi ya mau menikah sama lu ya. Tapi kan nggak mungkin juga orang nikah ngasih cincin di muka. Iya kan? Pasti kok ngasih cincin di tangan. Iya betul. Iya, masa dia mau ngasih duitnya di muka gue? Bukan dia di gue gampar customernya. Maksudnya dibayar di muka itu gini loh. Ini Anda yang salah. Anda bukan kritis. Bedain kritis sama on. Bayar di muka tuh maksudnya bayar di depan muka. Terlihat uangnya, ada uangnya nih. Bukan berarti harus di depan muka. Ditaruh di meja juga selama kelihatan nama muka, ada di depan muka. Itu berarti namanya dibayar di muka gitu loh. DP itu. Ngomong blow on, kenapa kalau emang saya blow on, saya udah belajar nih pinter nih. Sampai pinter. Kenapa nggak jadi blow off? Ya kan? Kenapa orang abis blow on kita pinter, jadinya cerdas, ya pinter. Kenapa nggak blow off? Enggak, itu kata bahasa Inggris, on sama off. Ini dua hal yang berbeda. Blow on itu sampai gua nih, Mbak juga nggak ngerti ya. Awal mula kata blow on itu keluar dari mana? Ya, blow on itu bisa kalau Mbak mungkin mikirnya belum. Asal dari kata belum pintar, belum rajin. Nah, ketika lu belum pintar, kan lama-lama kalau orang kampung kan belum. Nah, saking keselnya belon gitu. Padahal ngomongnya belum pinter. Jadi on sama off itu dua kata yang berbeda memang dalam bahasa Inggris. Jadi nggak bisa semua di satu. Tapi mesti ada yang namanya gelap, ada terang. Betul. Ya kan? Ada malam, ada siang. Iya. Ada off, ada on. Betul. Iya. Tapi nggak semua bisa dimasukin ke dalam kata-kata dong. Oke. Demplon. Pernah. Demplov. Enggak dong. Hah? Oh, oke. Kita pakai bahasa Inggris yang benerannya. Saya pernah dulu kerja jadi pramugara nih, Mbak. Jadi pramugara gue kerja dulu. Ini orang kerjanya banyak ya? Iya, sebelum gue jadi rapper gue dipecatin mulu. Gue dipecat mulu, sampai gue jadi rapper. Bentar. Nih, lu harusnya termotivasi sama nih orang. Kerjaannya banyak meskipun dipecat mulu. Tapi minimal deh usahanya ada. Iya. Jadi ditegur sama kaptennya. Pas emang berangkat, saya kan yang bagian yang announce ya. Pesawat akan take off. Iya, betul. Pasang sabuk pengaman. Bener. Udah dapat terbang, take off. Tinggal landas. Pas mau mendarat, penumpang yang terhormat, pesawat akan take on. Pasang sabuk pengaman. Saya disalahin. Kebalikannya off apa ya? On. Ya udah. Terbang, Take off. take off. Turun harusnya take on dong. Iya kan? Nah ini ngomong bahasa Inggris beneran ini bukan blow on. Iya. Dari situ aja kenapa akhirnya gue protes tuh. Kenapa ketika pesawat terbang itu sebutannya take off. Tapi ketika mendarat sebutannya landing. Nggak ada hubungannya, bukan kebalikannya. Nggak bisa kayak gitu. Gue kritis buat hal kayak gitu. Ada take off, ada take on. Iya kan? Ketika lo lagi dandan, touch up. Lo lagi bersihin, touchdown. Gue disalahin lagi. Jadi menektis. Dia kuliahnya di mana? Nih, les bahasa Inggrisnya di Lia Pramuka apa di Pasar Pramuka? Ada Les Pramuka. Gue takutnya dia di Pasar Pramuka nih. Barengan sama tukang obat, sama tukang burung. Jadi satu nih bahasa Inggrisnya. Itu yang namanya take off tuh artinya take off. Jadi ibaratnya dia lepas landas. Iya. Nah, kata yang simpelnya ya landing, karena kan dia mendarat. Kan kebalikannya. Gelap, terang. Bener. Sakit, sehat. Bener. On apa ya? Off. Off apa ya? On. Iya udah. Simple kan? Gak bisa. Ini dari tadi ngomongin masalah take off sama take on, lama-lama gue tekong nih. Takaraeku. Enggak semua bahasa bisa harus dibolak-balikin kayak gitu dong. Ini banyak sebenarnya nih, Mbah. Passion kritis saya nih. Sampai tadi saya mau kesini tuh hujan lebat. Sebelum saya kesini saya bela-belain ketemu Mbah. Saya pengen tahu di mana titik kehidupan saya buat saya memulai kehidupan saya. Tiap kritis saya selalu dipecat. Hujan lebat. Kalau hujan lebat, yang nyukur siapa, Mbah? Enggak hujan
hujan lebat tuh maksudnya. Ini menganalogikannya kan sama seperti jenggot, sama seperti rambut. Rambutnya lebat, rambutnya banyak. Jenggotnya lebat, jenggotnya banyak. Hujannya lebat, hujannya banyak. Gitu, bukan berarti hujan dicukur. Siapa yang menyukur hujan? Dicukur, nongol lagi, cukur, nongol lagi, cukur, nongol lagi dong. Gimana sih? Nggak semua kata harus sama dong. Bukan masalah sabar, lu nggak ada di sini sih. Lu enak lu, udah dapat kamar gratis, honor tetap dapat, makanan enak. Lu sabar-sabar aja, gue yang ada di sini. Santai lagi lu minum. Gak ada otak, pura-pura gak dengerin. Gue jadi kayak ngobrol sama Haji Bolot. Enak jidat sendiri. Yang namanya lebat itu tergantung, makanya semua tuh tergantung kalimat. Jangan semua disamaratakan. Nah ya, lebat tuh artinya banyak. Kumpulan-kumpulan yang banyak secara volume, secara kuantitas banyak. Gitu loh. Dulu saya pernah Hutan lebat berarti hutannya banyak. hutan masih bisa dipotong. Iya bener, bisa dipotong. Hujan Nggak bisa, karena kan dia cair, Mas. kenapa lebat? Tapi lebat itu bukan dia menggunakan kata lebat, itu yang digunakannya bukan masalah dipotong atau tidak bisa dipotong, tapi lebih ke arah jumlah, kuantiti. Hutan lebat berarti hutannya banyak. Jenggot lebat, jenggotnya banyak. Rambut lebat, rambutnya banyak. Hujan lebat, hujannya banyak. Bukan masalah bisa dipotong atau tidak bisa dipotong. Begitu loh. Paham? Enggak paham juga, Mbak. Bingung, Mbak. Bener. Mendingan jujur kan? Iya boleh jujur, boleh jujur. Iya. Mbak juga boleh Bisa. jujur gak? Kenapa, Boleh Mbak? pergi gak dari sini sekarang? Udah dijelasin berkali-kali. Udah dijelasin. Sabar. Enggak gini deh, mendingan lu berenam di sini. Gue sendiri nggak apa-apa di situ depan. Lu coba jawab, lu coba. Sekarang gua tanya, Ying. Kalau menurut lo, hujan lebat bisa dicukur apa enggak? Nggak bisa sih. Hah? Bisa gak, Nang? Bisa gak? Kan Mbah yang bayar saya. Masa saya bayar Mbah? Minta dibalikin. Enggak mau rugi. Kalau dia yang Bener. jawab, gue yang Iya, dibayar. Ada dulu pernah juga Belum selesai juga. Panjang. kerjaannya kerja sama temen emang bisnis tanaman. Emang sih nggak dipecat, tapi akhirnya kita Alhamdulillah tuh. Iya, tapi akhirnya itu pekerjaan itu meninggalkan pertanyaan saya sampai sekarang. Dulu juga jualan kembang sepatu. Ini kembang sepatu kalau berbunga sepatunya kiri semua apa gimana ya? Pas pasang ya? Ya, sampai sekarang gue bingung gitu loh. Kembang sepatu itu nih ya, kembang itu mungkin bentukannya seperti sepatu. Bukan berarti ketika dia tumbuh, dia yang nanya dia kesal. Dia yang nanya dia sendiri. Sama seperti bunga bangke, ya kan? Kan kita nggak tahu bangkainya bangkai apa. Bangkai anjing, bangkai babi, kita nggak tahu kan? Ya kan? Gitu, itu hanya sebutan bunga bangkai karena baunya mungkin kurang enak gitu, seperti bangkai. Nah, bunga sepatu pun mungkin seperti itu, bentukannya seperti sepatu, atau mungkin baunya seperti orang pakai sepatu, ya kan? Bisa jadi gitu. Nah, kalau ditanya sebelah kiri semua atau sebelah kanan semua, menurut Mbak semua tergantung pesanan. Apalagi kalau bunganya custom. Iya. Karena kan kita bisa milih mau kanan dua-duanya atau kiri dua-duanya atau kanan kiri gitu. Itu semua bisa diatur. Gitu. Saya tuh emang sampai sekarang idealis nih Mbah ya. Sampai bermusik juga saya coba idealis. Waktu zamannya dagang, kita idealis juga. Walaupun emang teman, kita bantuin teman ya. Waktu itu emang bisnis sembako nih Bang. Bah. Kita protes sama teman. Iya, dulu waktu jualan sembako, jualan minyak tanah sama minyak goreng. Minyak goreng emang buat digoreng. Lah minyak tanahnya mana? Gue bilang lo jangan bohongin pelanggan dong. Sama nih, lo kejadian lo sama emang waktu gua kerja di restoran. Lo nggak ada roti, lo bilang jambal roti. Baliklah. Iya kan? Jadi gini ya, langsung aja Kang. Minyak goreng itu memang diperuntukkan untuk menggoreng. Sementara minyak tanah adalah bukan berarti minyak, begitu bilang minyak tanah harus ada tanahnya. Minyak tanah berarti itu minyak yang berasal dari tanah. Ya, Minyak goreng dari mana? minyak goreng asal dari gorengan. Yang menjadi pertanyaan Mbak, kalau minyak tanah berasal dari tanah, apakah minyak rambut berasal dari rambut?
Kan gue bingung sendiri. Gue nanya sendiri, gue jawab sendiri. Nambah lagi pertanyaan-pertanyaan gue, masalah-masalah gue. Minyak tanah nggak ada tanahnya, Kang. Nggak usah so bego pokoknya. Keselin banget gue. Keselin banget. Minyak tanah itu asalnya dari tanah. Minyak goreng memang bener. Minyak goreng lebih ke fungsi untuk menggoreng. Minyak tanah tidak ada tanahnya karena berasal dari tanah. Gitu loh, Kang. Gitu aja kok repot sih. Ribet banget. Semua juga asal dari tanah, Bang. Ya memang. Minyak goreng juga apa ya? Sawit. Apa ya? Jagung. Ya kan, mau minyak apa juga semuanya. Kan dari tanah semuanya, Bang. Ya bukan, beda. Kalau minyak sawit kan berasal dari tumbuhan sawit. Tumbuhnya di mana? Ya di tanah. Nah. Tapi bukan berarti nah, kalau minyak tanah tuh dari dalam tanah persis, Mas. Kang. Minyak tanah tuh minyak tanah berasal dari dalam tanah. Dibor. Tahu pertama kali yang ngebor minyak tanah siapa? Inul Daratista. Itu yang pertama kali ngebor tanah. Hah? Ada lagi? Dulu bah ya. Ada lagi. Enggak, bah, harusnya nggak perlu nanya. Pelan-pelan pasti dijawab kok, pelan. Kan di sekarang kita seneng banget sama yang namanya musafir malam ya. Kita orang yang menghargai malam. Sebagai kita mensyukuri siang. Betul. Nggak belum membedakan ya. Betul. Dulu sebelum emang kita masih emosian nih Bang. Bah, sebelum kita emang masih melihat dunia masih satu mata. Kita selalu senengnya siang aja. Kalau malam udah takut. Makanya nggak suka malam. Dulu tuh pengennya matahari tuh bisa berenang aja. Hah? Maksudnya? Biar nggak malam-malam. Iya, soalnya kalau matahari nggak bisa berenang, matahari tenggelam. Akhirnya malam. Matahari tenggelam. Iya benar. Enggak bisa berenang. Berenang ya. Lu jangan pada dukung, kenapa sih? Lu harusnya dukung gua. Lu harusnya support gua. Gua harus keluarin uang yang gua keluarin buat lu nih. Gua ngajak lu berapa nominal harus gua keluarin. Harusnya lu dukung gua lah. Gua paham arahnya kemana. Gua tahu nih maksudnya matahari tenggelam. Harusnya bisa berenang. Bener. Ini kan cuma masalah kata-kata kan. Ya. Tapi kata-kata itu juga akhirnya nipu kita. Bukan masalah nipu. Itu Buktinya saya dipecat berapa kali gara-gara kata-kata. Ya nggak bisa dong. ini sih bukan masalah kritis, emang dianya bodoh ya. Gitu loh, orang matahari tenggelam itu gini, matahari terbit dan matahari tenggelam. Gitu. Iya. Ya, tenggelam itu bukan selalu dianalogikan dengan masalah berenang atau tidak bisa berenang. Tenggelam itu artinya turun. Lautnya di mana? Enggak di laut. Ini kan bumi berputar nih. Aduh, Kalau Allah. Mbah tenggelam. Mbah tenggelam. Di mana? Di air kan? Di air. Airnya matahari di mana? Kenapa dia disebut tempat tenggelam? Tenggelamnya tuh sudut pandang mata. Ya, di sudut pandang mata. Ini mohon maaf, boleh dibuka topinya? Bentar aja. Buka. Ini angka matahari ya. Ya, oke. Nah, ini bumi nih. Ini bulan ngelilingin bulan. Gitu. Ini terbit dari sini, tenggelam dari sini. Nih anggaplah orang di sini nih. Nah, orang di sini kan ngeliat di sini, dia terbit. Nih, matahari nih, anggap nih matahari nih. Ini matahari terbit. Ke sini tenggelam. Jadi seakan-akan dia kayak tenggelam. Jadi gini, dunia itu kan mayoritas agak adem pala ya. Oh ya, tutup dulu. Jadi kalau misalkan Hubungannya sama koran apaan? kok koran Terbit. ini masalah belum selesai. Gak usah nambahin masalah lagi. Belum selesai, ini masalah tenggelam udah kau nyambung ke koran. Jadi ya kalau mau disambung-sambungin, oke. Tenggelam sama koran ada hubungannya. Coba kalau nenek-nenek tenggelam, munculnya di mana? Di koran. Di koran. Ini baru guru gue. Ini baru kata-kata bijak yang gue dapetin selama ini. Wah, Mbah. Stres nih orang. Itu akhirnya saya dapat pencerahan. Giliran kagak nyambung dikata ilmu. Giliran tadi kita udah jelasin. Aduh, cincin pala sakit. Beradu lu kagak denger bletak tadi bunyinya. Enggak maksud Mbah. Bener Mbah. Ini bener-bener guru nih.
terserah lu dah. Lo mau sampai nyari ilmu ke negeri Cina, ya mau kemanapun, belum hatam kalau ketemu bahasan. Akhirnya gue ketemu juga. Terima kasih. Menurut prediksi Mbah dan penglihatan Mbah dengan menggunakan media ini, kayaknya usia praktek kita emang tinggal ya sebulan lagi Bang. Jangan ya, jangan. Kalau tamu-tamunya, kliennya modelannya kayak gini, Bang nggak ngerti deh. Gula bisa naik, asam lambung, dan Mbah bisa darah tinggi. Ketika Mbah darah tinggi, siapa yang bakal nurunin darah Mbah? Kasih musik yang enak, biar dia turun. Oh, beda. Beda dong. Itu nancep, itu beda lagi dong, beda lagi. Oke deh, Kang Iwa nih mumpung masih ada di sini, terima kasih pertanyaannya. Ini ada Mbak Kekok yang mau bertanya. Kita langsung jawab, siapa tahu Kang Iwa juga bisa bantu jawab. Pertanyaan pertama dari Denny Wijanarko. Mbak mau nanya, kenapa daun pintu terbuat dari kayu bukan dari daun? Nah, ini nih. Daun pintu itu hanya sebatas sebutan. Sama seperti daun. Bisa terbuka. Kena angin kan bisa begini. Sama pintu pun seperti itu. Kenapa dibilang daun pintu? Karena bisa terbuka, tertutup, layak kayak daun. Kenapa dibuat dari kayu? Ya memang material dasarnya yang kuat, yang tahan cuaca yaitu dari kayu. Kalau dari daun bisa juga sebenarnya. Cuma zaman-zaman kita dulu masih kecil, suka main rumah-rumahan. Oh iya. Ya kan? Ah lu songong lu. Sok kaya. Itu biasanya bikin pintunya dari daun juga gitu. Selama bikin dari kayu masih aman, kecuali bikin daun pintu dari daun telinga. Nah, itu agak susah. Ngumpulinnya agak susah, bahaya juga. Ya itu jatuhnya mutilasi ya. Ngeri gitu. Kalau ada karung sih, kita bawain karung buat ngarungin tuh orang yang nanya, Mbah. Jangan saya lah. Wah, ada anak buah. Nggak ada yang berani kan lu? Enggak. Begini doang. Emang kalau di depan kamera mereka jago begini. Ketemu orangnya Yang diem. penting sohong dulu. Iya. Ini sohong aja dulu. Kalau dia gas duluan kita mundur. Mundur, iya. Mbak mau nanya nih dari Heril Mutakin. Herli atau Heril Mutakin nih. Mbak mau tanya, keran air kalau dipakai terus bisa bocor. Terus kenapa keran air yang nggak dipakai malah karatan ya Mbak? Apa perlu pelumas? Ini pertanyaannya terlalu ilmiah nih. Nggak usah keran air, bini lo pakai terus juga bocor mulu. Nah, sama ketika punya lo jarang dipakai akhirnya jadinya karatan. Makanya butuh pelumas biar nggak bocor dan juga gampang masuknya. Itu. Ini kita malah jadi ngomongin. Pertanyaan selanjutnya. Nih, dari Ambar Setiawan, Mbah mau nanya, kenapa gudang garam itu dalamnya isinya tembakau atau rokok bukan garam? Dan kenapa hanya sebuah kardus kecil, kenapa jelas-jelas menyebutkan gudang? Jadi begini ya Raun Basi, gua kasih. Biar sekalian. Togenya udah benyek lagi nih. Gua kasih tahu ya, gudang garam itu merek ya, merek bukan berarti jangan semua apa-apa ditangkap secara harfiah. Gudang garam itu hanya merek dari perusahaan rokok atau tembakau. Ini gara-gara lu akhirnya gue nyebutin nama merek nih. Mending masuk tuh sponsor. Kalau kagak masuk sama. Ayo dong. Gudang garam, gudang peluru masuk. Ya, kalau gudang garam kan agak jauh di Kediri kan. Kalau gudang peluru kan Tebet. Iya, Tebet. Anak-anak juga bisa nyusul ke sana. Sekali naik doang ya. Sekali naik, udah kita syuting di sana juga nggak apa-apa. Isinya tapi peluru semua. Ya, gudang garam itu cuma nama perusahaan. Jadi ya bener isinya ya rokok, bukan garam. Gitu. Dan Mbak juga nggak tahu persis kenapa dinamakan gudang garam. Kita nggak pernah tahu. Iya. Mungkin secara filosofisnya dinamakan gudang garam adalah perjuangan untuk sampai ke titik sekarang itu seperti layaknya garam. Nah, apa tuh Mbak? Ini penting nih. Ya, ini nih filosofi Mbak. Nah ini, Mbak nyesel ngomong barusan.
Karena mah nggak bisa terusin. Mbah mentok. Tumben dia orang nanya lagi. Karena udah selesai dong. Giliran dia aja. Udah nggak perlu ditanyain lagi. Jangan terlihat Mbah bodoh di sini. Selanjutnya dari Salman Al Bahri. Mbah mau nanya, ikan kalau tidur matanya melek apa merem? Kalau menurut Mbah ya, ikan itu kan ada di air. Kalau tidur, ya dia merem lah. Soalnya kalau melek, takut matanya kena kaporit. Jadi merah, jadi pedas, jadi gak bisa ngeliat. Terus ngucek-nguceknya gimana? Hah? Nih sirip nih, nggak nyampe ke matanya. Nguceknya gimana? Nggak mungkin dong. Masa minta dikucekin sama temennya? Dikucekin sama mata gua? Nggak mungkin. Di dalam air juga nggak ada insto, di dalam air juga nggak ada roto. Nah, gimana ceritanya? Nggak ada tisu. Nggak ada tisu. Tapi kasihan loh kalau ikan kangen-kangenan. Kenapa? Pelukannya gimana? Ini kita ngebahas masalah Mbak Kekok ya. Anda udah selesai tadi. Bikin saya darah tinggi udah selesai. Darah saya udah mulai agak turun. Anda bikin tinggi lagi sekarang nih. Ya itu urusan dia mau kangen kayak gimana. Emang darahnya Mbak ikut ortopedi? Bisa tinggi gitu? Bukan, maksudnya darah tinggi bukan berarti kayak pendek sama tinggi masalah badan, Kang. Ini beda. Apa sih gua mau ngapain sih? Tensi. Ngerti tensi gak? Apa? Ih, males gua mah. Desi itu mah. Gengsi mungkin. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ulang lagi Mbak. Enggak udah. Mbak cukup tahu kalian emang nggak pernah ngedukung Mbak. Mbak udah cukup sadar. Udah udah. Enggak usah bayi-bayin Bang. Enggak usah bayi-bayan gue lo. Nih, pertanyaan terakhir dari Kenang Mulyano. Wih, Mulyono. Kenapa darah mati nggak ada yang melayat, Mbah? Sini deh. Ya kayak gini. Dalam satu kalimat ada huruf mati sama huruf hidup. Ya kan? Huruf mati dikuburnya di mana? Nih gue jawab ini dulu nih. Gue jawab ini dulu. Lo jangan nambah pertanyaan. Gue jawab pertanyaan dari Mbak Kekok. Ini belum selesai dijawab. Gue belum selesai jawab, lo udah nanya lagi pertanyaan baru. Wak, lo jangan kurang ajar ya, Wak. Lama-lama lo les songong lo ya. Hah? Lo songongnya sama kayak Mbak Kekok lo ya. Ini gue belum selesai jawab, lo udah tambah pertanyaan baru. Iya, tapi Hah? Lu pikir lu lebih tua kalau lu lebih tua mah? Hah? dia nanya apa? Kenapa darah mati nggak ada yang melayat, Mbak? Ada yang yasinin nggak ya? Maksudnya darah mati itu kan secara harfiah, Kang Jiwa. Bukan berarti mati terus harus. Ini sama seperti Denny, sama seperti kulit sel mati. Sel kulit mati, kulit sel mati. Sel kulit mati dikubur apa enggak? Ada Ini kan 40 hariannya juga tuh. Nggak ada. Nggak ada, Mbak jelasinnya nggak ada. Karena ini beda. Kenapa darah mati nggak ada yang melayat? Karena memang dapat besek lagi lu. Lu darah mati ngasih besek gimana ceritanya? Lu isinya darah semua. Darah mati ya udah, darah mati tuh kayak misalkan kita kena luka, ya kan, terus ada darahnya. Kayak gelembung nggak keluar. Ya sudah, dia darah mati ya udah, nggak akan ada yang layak. Sakratul dia. Mati. Nggak semua harus sakaratul juga dong. Manusia iya, hewan iya, mungkin yang hidup iya. Darah kan nggak hidup, Kang. Darah itu benda mati. Darah itu benda mati yang membuat kita jadi hidup gitu. Nah, ngomongin darah mati, ya nggak ada yang layak. Karena kan darah mati ada di dalam kulit gitu loh. Ini bukan harfiah. Paham ya? Darah mati yang nggak ada yang layak. Mungkin salah satu faktor kenapa darah mati nggak ada yang dalam layak. kotak masih bisa ya? Apanya? Kan dalam kulit. Nggak bisa. Kalau dalam kotak masih bisa tuh ya. Masih kita rakyat ya. Gua pamit ya. Kurang ajar. Kita lanjut.